Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nindya Permatayodi, mahasiswa BBSI Angkatan 2023. Tujuan dari dibuatnya video kali ini yaitu untuk penugasan terkait kuliah terpadu Satrasia 2025. Nah, video kali ini merupakan bentuk dari tugas workshop 2, yaitu membaca karya, tradisi, dan gaya bahasa dalam budaya di sekitar kita. Jadi bentuk tugasnya nanti aku akan mengamati budaya, cerita lokal, tradisi, tuturan, atau gaya ungkap atau gaya bahasa masyarakat yang ada di sekitar rumahku, di daerahku, yaitu di Arjowinangun. Nah, kenapa sih aku pilih daerahku buat tugas ini? Karena aku ingin mengungkap apa aja sih budaya yang ada di daerahku, terus bagaimana cara masyarakat sekitar itu bertutur dan gaya bahasa mereka, dan supaya daerahku ini juga bisa lebih dikenal oleh teman-teman aku dan orang-orang yang lainnya. Jadi setelah ini aku akan melakukan proses wawancara dengan informan untuk mengulik budaya dan juga cara tutur atau adat istiadat apa sih yang ada di daerahku ini. Oke, kalau begitu langsung saja. Berikut adalah sesi wawancaranya. Oke, sekarang saya sudah ada di sesi wawancara bersama dengan Ibu Mistin Yuniarsi. Jadi Ibu Mistin Yuniarsi merupakan penduduk asli dari Arjowinangun ini sejak tahun 1966. Dan kebetulan Ibu Mistin merupakan nenek saya sendiri. Amin. Oke, Ibu Mistin, saya izin untuk wawancara ya, Bu. Ya. Oke, yang pertama, apakah ada cerita rakyat di daerah Arjowinangun ini? Mungkin bisa diceritakan. Menurut leluhur, di sini dulu ada orang minta air, minta air tapi tidak diberi. Lalu orang itu mengutuk. Jadi desa Arjowinangun tidak ada air, tidak bisa sumur diduduk itu tidak digali, tidak bisa. Tapi karena sekarang sudah zaman maju, orang-orang bisa menggali tanah, airnya bisa keluar untuk minum warga, untuk kebutuhan warga semua. Kalau dulu ndak bisa, hanya dari air sungai kecil untuk diminum, dimasak, zaman dahulu sampai bertahun-tahun. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa orang menggali sumur untuk kebutuhan masyarakat Arjowinangun. Oke, jadi untuk cerita rakyat yang ada di daerah Arjowinangun yaitu sumur tadi ya. Iya. Sumur karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih dulu tidak bisa karena mitos katanya ada orang minta air tidak diberi, lalu dikutuk tidak bisa. Padahal sekarang zaman maju, alhamdulillah bisa menggali sumur 2 tempat saiki. 2 tempat daerah Dukuh Tutut dan Babatan. Airnya bisa mengalir untuk kebetulan masyarakat Arjowinangun. Oke, jadi untuk cerita rakyat itu tadi ya. Kalau mitos mungkin yang ada di Arjowinangun, apakah ada? Bisa diceritakan? Di sini terdapat kayu besar beringin bernama Wit Sentono. Sebagian besar orang Tasik masih percaya bahwa Wit Sentono itu
ada manfaatnya. Banyak orang yang ke situ minta doa, minta doa, minta apa yang diharapkan di Ringin itu. Tapi alhamdulillah kebanyakan desa Arjowinangun orangnya Islam semua. Jadi sekarang jarang yang ke Widsentono itu, kecuali kalau yang masih percaya. Sebagian besar sudah berdoa minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua banyak yang sebagian besar beragama Islam berdoa minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi untuk mitos yang ada di Arjowinangun yaitu Ringin Sentono ya namanya, Bu. Nah, itu dipercaya kalau di situ tuh masih sering mengadakan semacam selamatan di situ. Ritual di situ. Dan di Ringin itu ringinnya sangat besar banget ya. Besar banget dan pohon-pohonnya, daun-daunnya juga sangat lebat gitu. Ternyata itu namanya Ringin Sentono. Oke Ibu, sekarang lanjut, apakah ada kepercayaan kecil yang sampai sekarang oleh masyarakat sekitar itu tetap dilestarikan? Masih ada, yaitu tiap maghrib sore malam Jumat tidak boleh keluar. Tapi dulu gitu, apalagi kalau punya anak kecil tidak boleh. Tapi sekarang, zaman sekarang, karena zaman sudah maju, itu kalau sudah sholat maghrib, ibu-ibu berkumpul tahlilan. Tahlilan di tiap-tiap rumah bergantian. Gitu. Terus anak-anak muda di sini tibaan. Tiap Jumat malam Sabtu tibaan. Kalau tahlil Jumat malam Kamis malam Jumat. Ibu-ibu juga bapak-bapak tahlilan. Kalau tibaan anak muda-muda, tibaan aswaja di masjid ya ada. Saiki di masjid tuh malam Jumat. Jadi untuk kepercayaannya ya seperti masyarakat Jawa lainnya ya, kayak kalau malam itu tidak boleh keluar karena mitosnya gitu ya katanya. Oke, lanjut mungkin untuk permainan tradisional yang masih ada dan dilestarikan di daerah Arjowinangun ini apa Ibu? Kalau dulu ya itu gobak sodor, terus gobak sodor itu permainan orang zaman dahulu. Gobak sodor itu pada zaman Belanda dulu. Gobak sodor artinya keluar masuk lewat pintu. Itu dikejar-kejar gitu. Kedua ada umbulan. Umbul kecil-kecil itu gambar wayang. Kalau dulu gambar wayang. Kalau sekarang sudah tidak ada sekarang. Tidak dilestarikan. Iya, tidak dilestarikan. Terus karet, terus permainan karet, terus dakon. Dakon masih ada. Dakon dulu, sekarang sudah tidak ada. Dakon. Ya, jadi kan kayak zaman sekarang juga anak-anak kan pada suka main gadget, lebih suka main HP daripada mainan tradisional. Sekarang sudah ada HP, tidak mau. Permainan zaman dulu tidak mau. Sudah habis. Sekarang HP yang dimainkan, TV, HP. Oke, lanjut yang terakhir Ibu, kira-kira ada nggak kayak istilah lokal khas dari Arjowinangun ini? Yang lokal ya Jawa itu, bahasa lokal, bahasa Jawa yang daerah sini. Tapi yang daerah Dukuh Tutut masih ada bahasa Madura. Oh, campuran sama Madura. Campuran dulu
Tapi sekarang banyak yang bahasa Jawa. Jawa. Karena di Jawa digunakan bahasa Jawa. Oke. Yang dulu kalau dulu bahasa Madura di Pedukuhan Tutut. Tapi sekarang ya masih ada sedikit-sedikit. Tapi hampir semua masyarakat Arjowinangun bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke teman-teman, tidak terasa selesai sudah sesi wawancara dengan Ibu Mistin Yuniarsi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya, karena ini juga untuk tugas saya nantinya yang akan mengenalkan daerah Arjowinangun lebih luas lagi ke teman-teman. Alhamdulillah, semoga berhasil, sukses dan cucu saya Nindi bisa mendapat nilai yang sempurna. Amin. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di ujung video, atau lebih tepatnya di penutupan. Dan sebelum saya tutup sepenuhnya, saya ingin mengambil kesimpulan terhadap sesi wawancara tadi atau seputar video kali ini. Dan dari video ini, saya sebagai masyarakat Arjowinangun atau warga Arjowinangun asli sempat mendapatkan banyak sekali informasi dan banyak sekali wawasan tentang Arjowinangun itu sendiri, tentang daerah saya itu sendiri. Karena ternyata di daerah saya juga terdapat banyak sekali budaya dan juga kayak cerita rakyat atau mitos-mitos yang masih dikenal sampai saat ini. Ya meskipun tidak banyak dikenal oleh semua kalangan, atau lebih tepatnya dikenal oleh kalangan-kalangan yang sudah tua, akan tetapi hal tersebut tidak membuat saya juga berhenti dalam melestarikan budaya-budaya daerah yang ada di lingkungan saya. Harapannya semoga saya juga dapat mengeksplor kembali budaya-budaya lainnya ataupun kepercayaan-kepercayaan lainnya yang masih terpendam dalam lingkungan saya di Arjowinangun ini, untuk lebih dikenalkan pada masyarakat luas, dan khususnya saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang dimana saya juga belajar tentang budaya dan bagaimana adat istiadat dan juga bagaimana ciri khas dan kebahasaan dari suatu daerah tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian saja video dari saya kali ini untuk penugasan workshop 2. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada pihak yang sudah menyumbang dan juga pada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai di akhir ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat tinggal, sampai jumpa di video-video selanjutnya.